setengah jam kurang. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama dari Ibu Rusda dulu. Ini bertanya terkait yang pengantar tadi, Ustadz. Yang tadi terkait dengan kurikulum, kemudian level-level, dan seterusnya. Ini pertanyaannya, bagaimana Ustadz mentraining kita untuk menjadi pakar ekonomi atau ekonom dan bisa menjadi bagian untuk berkontribusi di lembaga think tank yang dibentuk Ustadz ini nantinya. Maksud saya, selain kita ikut perkuliahan ini sampai level 6, sebagaimana Ustadz jelaskan tadi, dan ikut ujiannya insya Allah, saya masih belum bisa mendapatkan gambaran dalam hal ini, karena saya memang background ekonominya masih nol. Jadi kalau saya dari Ibu Rusda di Australia, Ustadz. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustadz? Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Pera langsung, tapi kalau mau dijawab dulu, di skip dulu aja. Iya, terima kasih dari Ibu Rosda ya, dari Australia. Kalau sudah lulus tingkat 6, kontribusinya apa? Kontribusinya ya dakwah. Jangan diam gitu loh. Karena yang diperlukan umat sekarang ini harus banyak orang-orang yang bisa menjelaskan kepada umat bahwa Islam itu punya sebuah sistem ekonomi yang utuh, yang sempurna, yang jauh lebih adil, lebih menyejahterakan dibanding dengan sistem ekonomi manapun. Ini memerlukan manusia-manusia yang banyak mendakwah. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mau menyampaikan tentang sistem ekonomi ini, jangan harap Islam itu akan tegak. Islam itu nggak bisa tegak dengan sendirinya. Walaupun misalnya ini pandemi ya, pandemi ini karena virus corona itu membuat sistem ekonomi kapitalisme ambruk, jangan kita berpikir kemudian nanti yang akan tegak itu ekonomi Islam. Itu secara logika nggak nyambung. Tidak sesuai dengan sunatullah. Kenapa? Karena Islam itu tidak bisa tegak dengan sendirinya. Karena Islam itu agama wahyu. Islam itu datang dari Allah, bukan dari akal manusia. Jadi akal manusia itu nggak bisa secara alami menghasilkan ekonomi Islam, itu nggak bisa. Dia merenung kemudian menghasilkan ekonomi Islam, itu nggak bisa. Ekonomi Islam itu harus diajarkan. Saya bisa ngomong ekonomi Islam itu bukan karena dari pikiran saya. Pasti ada guru yang mengajarkan. Pasti ada ulama yang mengajarkan. Ulama dari mana? Ya semua bersumber dari Rasul. Jadi Islam itu nggak bisa otomatis. Apalagi nggak punya basic tentang Islam, kemudian mengislamkan ekonomi kapitalis. Ya mesti salah dong. Mesti salah. Kuliahnya, background-nya dari ekonomi konvensional. Hanya berbekal semangat Islam saja, mengislamkan ekonomi konvensional. Itu salah kaprah. Ini yang membuat semakin runyam itu ya gara-gara salah langkah tadi. Coba sekarang kalau Bapak Ibu sekalian kalau mau datang ke fakultas-fakultas ekonomi Islam, datang aja seluruh dunia. Nanti yang diajarkan apa? Yang diajarkan kan kapitalisme yang diislamkan. Apa ciri-cirinya? Nanti buku 2 itu paling kelihatan. Nanti setelah masuk ekonomi Islam 2 akan kelihatan. Semua yang ada di tubuh kapitalisme, saya sebutkan nanti kan di buku 2 itu sistem ekonomi kapitalisme itu lebih rinci lagi. Saya ibaratkan dengan manusia itu dengan 4 unsur. Yang pertama, kalau kita bicara sistem ekonomi kapitalisme, yang pertama apa? Tubuhnya itu apa? Darahnya itu apa, jantungnya itu apa, pompa jantungnya itu apa. Nanti akan lebih nyata, lebih rinci, lebih jelas. Ternyata yang dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi Islam itu semua disyariahkan. Dan pensyariahannya dimulai dari jantung. Nah, jantungnya ekonomi kapitalisme itu apa? Bank dan pasar modal. Kalau Islamisasi ekonomi kapitalis itu dilakukan, pasti yang akan diperjuangkan apa? Lahirnya bank syariah.
mati-matian pasti memperjuangkan lahirnya bank syariah, kemudian konco-konconya apa? Bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada leasing syariah, nanti ditambah pasar modal syariah. Itu kan maksa banget itu. Terlalu memaksa itu. Mohon maaf, nanti insya Allah di Ekonomi Islam 2 baru kita jelaskan. Itu salah, benar-benar salah secara fundamental. Tidak boleh seperti itu. Membuat semakin runyam itu ekonomi. Ini gara-gara apa? Produk Islamisasi tadi. Bekal ilmunya tidak cukup. Tidak dituntun oleh ulama. Nah, oleh karena itu berarti untuk bisa memahami itu dibutuhkan banyak pakar-pakar ekonomi Islam. Nah, niat kita ini menghasilkan pakar ekonomi Islam nanti menghasilkan banyak corong-corong yang ngomong itu. Nah, ini kita harapkan ilmunya memang utuh. Kenapa sampai 6 tingkatan itu kita harapkan memang utuh. Kalau 1, 2, 3 itu gambaran globalnya kena lah, sampai rinciannya kena, tapi metodologinya kan belum. Nanti kalau dibantah sedikit, misalnya pendapat Anda kok berlawanan dengan MUI. MUI mengatakan kredit emas boleh, Anda mengatakan kredit emas nggak boleh. Memangnya Anda lebih pintar apa sama MUI? Nah, ini kalau tidak ikut ekonomi Islam lanjut, ya nggak bisa jawab. Karena ini persoalan metodologis. Tapi kita mengharapkan nanti kalau masuk ekonomi Islam lanjut, kita bisa menjawab dengan mudah. Yang salah itu pendapatnya MUI. Fatwanya MUI itu yang salah. Nah, berani nggak nyala-nyalain? Kalau nggak berani ya nggak usah ikut ekonomi Islam lanjut. Kita mengharapkan kalau sudah sampai ekonomi Islam lanjut, kita berani mengatakan itu yang fatwanya yang salah. Yang benar kredit emas tetap haram. Ini pendapat yang kuat. Nah, ini kan debat metodologis ini. Nah, yang kita sebut pakar itu memang selain full gambaran utuh ekonomi Islamnya itu dapat 1, 2, 3 itu, yang kita sebut pakar secara metodologis juga mantap gitu loh, matang. Nah, ini kalau kita anggap sudah lulus ekonomi Islam 6, nah ini tinggal dilepas saja. Tapi jangan dilepas di kebun binatang. Nanti nyeramai binatang. Nah, yang disebut melepaskan di tengah masyarakat itu 2 kemungkinan. Dakwah itu dengan omongan, dengan bicara, atau dengan tulisan. Nah, yang diharapkan itu nanti banyak lahir tulisan-tulisan, lahir buku-buku, lahir artikel-artikel, termasuk lahir ceramah-ceramah, dakwah-dakwah yang mencerahkan, membangkitkan, bisa menjelaskan. Sekarang kok ruwet, katanya ekonomi Islam itu menjadikan kesejahteraan, tapi bank syariah malah semakin zolim, semakin kejam. Saya itu nangis kalau banyak keluhan-keluhan itu. Wah, mohon maaf, saya itu karena mahasiswa saya itu kebanyakan penelitiannya kan bank-bank syariah, BMT. Kalau saya mengoreksi skripsinya, ya Allah, itu kok bisa itu menyebut bank syariah. Kemarin misalnya ada yang mahasiswa saya ngomong, BMT yang saya teliti itu dapat dana itu dari mana? Dari bank syariah, saya nggak sebut nama. Dikucuri berapa miliar, ditaruh di BMT-nya. Terus gimana? Ya disuruh menyalurkan ke masyarakat. Terus akadnya dengan bank syariahnya gimana? Ya akad utang piutang biasa. Cuma nyebutnya nggak bunga tapi margin. Jadi dia harus mengembalikan pokok utangnya plus marginnya. Dan marginnya itu mencekik leher. Benar. Saya nggak perlu sebut. Per bulannya itu ya Allah. Sadis. Kalau dengan bank syariahnya aja sudah segitu. Katakanlah saya sebut misalnya sebulan itu, misalnya 1% per bulan. Padahal enggak ya.
Yang benar 2% gitu. Kalau misalnya sebulan 2%, setahun berapa? 24% kan. Terus yang nanti disalurkan ke masyarakat berapa? Bisa 30%, bisa 36% per tahunnya. Ya Allah, itu apa nggak bikin ngamuk itu rakyat itu. Gini kok bank syariah itu. Jauh lebih kejam dari konvensional. Ya kalau gitu nggak usah pakai embel-embel syariah lah gitu. Karena terlalu memaksakan mengislamisasi kapitalis gitu loh. Ekonomi kapitalisme diperkosa kemudian dijilbabi. Nah ini yang tidak kita harapkan. Nah saya dan teman-teman punya kepentingan untuk mempercepat produksi pakar-pakar ini. Kalau dengan Hamfara saja tidak cukup. Hamfara itu dulu memang mimpinya ya paling enggak satu angkatan 1.500. Yang masuk paling cuma 30, 40 gitu kan ya. Lama gitu. Ini crash program diakhirkan cepet lah gitu. Semoga mungkin 1 semester selesai atau 2 semester selesai. Langsung banyak dihasilkan pakar-pakar, itu kan mengguncang dunia persilatan. Tapi nanti diharapkan tidak tengblasur gitu, tidak jalan sendiri-sendiri. Nanti insya Allah diharapkan memang nanti kita lihat alumninya berapa, terus bagaimana kita membentuk wadah yang bisa menyuarakan lah ekonomi Islam itu. Nah itu belum kita create, kita belum bicarakan itu. Sekarang belajar dulu kita. Nanti kira-kira alumninya berapa, yang bisa diajukan petempur berapa, yang siap untuk bertempur berapa. Nah itu kalau prajurit banyak kan enak kita main gitu. Ada seminar di sana kirim gitu. Ada tulisan sana bantah itu enak gitu. Nah saya kan bisa tidur. Kira-kira gambarannya gitu ya. Ya, baik Ustaz. Ini Berikutnya, pertempuran baru kita mulai.